peningkatan pasukan di senior team di Malaysia. Itu pasukan yang bukannya senang untuk kita menang. Mengharapkan perlawanan menentang Indonesia dapat memberikan satu persembahan yang terbaik dan juga. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia bersiap menjalani laga krusial melawan Malaysia pada pertandingan terakhir babak penyisihan Grup A ASEAN U23 Championship 2025. Laga panas ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Malaysia baru saja menyelesaikan pertandingan kedua pada 18 Juli 2025 lalu dengan hasil mencolok. Timnas U23 Indonesia tampil impresif dengan melumat Brunei Darussalam 8-0, hasil yang membuat publik optimis melihat performa anak-anak asuh pelatih Gerald Vandenberg. Sementara itu, Malaysia juga meraih kemenangan telak atas Brunei dengan skor besar di laga lanjutan yang berlangsung pada Jumat 18 Juli 2025 sore hari. Usai pertandingan, pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, menyampaikan evaluasi terhadap performa timnya. Ia menilai secara keseluruhan Malaysia bermain cukup baik, namun tetap perlu pembenahan, khususnya di lini depan. Dari sisi performa dan statistik, kami sebenarnya lebih unggul secara keseluruhan, ungkap Nafuzi Zain setelah pertandingan. Tetapi, tetap saja, kami gagal mencetak gol dan itu jadi masalah utama kami. Namun, dari segi sikap pemain, saya bangga. Mereka tidak menyerah untuk mencoba mencetak gol, hanya saja keberuntungan belum berpihak pada kami, lanjutnya. Nafuzi menegaskan bahwa Malaysia akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik di sektor pertahanan maupun serangan, menjelang laga kedua melawan Brunei, dan tentu saja untuk persiapan menghadapi Indonesia di laga pamungkas Grup A. Semua cedera dan kekurangan akan kami perbaiki demi persiapan melawan Brunei, dan terutama saat menghadapi Indonesia yang kami tahu akan menjadi lawan yang cukup berat di sini, ujar Nafuzi menambahkan. Sejauh ini, persaingan di Grup A memang sangat ketat. Hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke semifinal, sementara satu tiket lain akan diperebutkan melalui jalur runner-up terbaik dari 3 grup. Belakangan, di media sosial beredar kabar yang menyebutkan bahwa pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, mengeluarkan pernyataan arogan atau super sombong usai kemenangan telak atas Brunei. Dalam narasi tersebut, Nafuzi diklaim berkata bahwa ia sudah tak sabar ingin menghajar Indonesia U23 dan memastikan Malaysia lolos ke semifinal. Faktanya, dalam konferensi pers resmi usai laga, Nafuzi sama sekali tidak mengucapkan kalimat yang bernada meremehkan Indonesia. Justru, ia menyebut Indonesia adalah lawan berat dan menantang, serta menegaskan bahwa timnya masih perlu banyak perbaikan sebelum laga tersebut. Bagi pecinta sepak bola, penting untuk tetap kritis dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, apalagi menjelang laga panas seperti Indonesia vs Malaysia yang selalu syarat gengsi. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah laga nanti akan tetap berlangsung panas meski kabar soal pernyataan sombong itu ternyata hoax? Atau justru rivalitas klasik ini tetap akan menyajikan tensi tinggi seperti biasanya? Tulis komentarmu. Pertandingan antara Timnas Malaysia U23 kontra Timnas Brunei Darussalam U23 di ajang Piala AFF U23 2025 berakhir dengan keunggulan telak bagi skuad Harimau Malaya Muda. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 18 Juli 2025 sore WIB ini menyuguhkan dominasi penuh dari tim muda Malaysia. Sejak menit pertama, anak asuh Nafuzi Zain langsung menunjukkan ambisi besar mereka untuk mendulang kemenangan besar demi menjaga asa lolos ke semifinal. Menghadapi Brunei yang secara kualitas di atas kertas memang berada di bawah Malaysia, mereka tanpa kompromi. Tekanan intens langsung dilakukan sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya, Malaysia tak perlu menunggu lama untuk membuka keunggulan.
Pada menit ketiga, Danish Shamer sukses mencetak gol pembuka lewat tandukan terarah usai menerima umpan silang manis dari Aiman Yusof. Gol tersebut membuat mental pemain Malaysia semakin membara. Tak lama berselang, hanya berselang 1 menit atau tepatnya di menit keempat, Malaysia kembali menambah gol. Kali ini melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Brunei, Nazri Aiman, yang gagal mengantisipasi bola dengan baik sehingga malah menceploskannya ke gawang sendiri. Malaysia pun unggul cepat 2-0. Malaysia tak mengendurkan serangan. Di menit ke-7, Danish Shamer kembali mengancam lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun kali ini, aksi gemilang penjaga gawang Brunei, Khairul Hisham, berhasil menggagalkan peluang tersebut. Hisham kembali harus berjibaku pada menit ke-20 saat tembakan mendatar dari Nabil Qayyum mengarah ke pojok kanan bawah. Namun lagi-lagi, sang kiper mampu menepis bola keluar lapangan. Namun, pertahanan Brunei akhirnya kembali jebol pada menit ke-32. Kali ini giliran Haikal Danish yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol ini berawal dari umpan silang matang yang dilepaskan oleh Hakimi Azim yang langsung disambut tembakan keras oleh Haikal Danish dari tengah kotak penalti. Skor pun berubah menjadi 3-0 untuk Malaysia. Meski sudah unggul jauh, Malaysia tetap tampil agresif. Mereka seolah tak puas dengan hanya 3 gol di babak pertama. Tekanan terus dilakukan hingga akhirnya di penghujung babak pertama, Hakimi Azim sendiri berhasil ikut mencetak gol di menit ke-42. Kali ini peran sebagai pemberi asis diambil oleh Danish Shamer yang sebelumnya mencetak gol pembuka. Shamer memberikan umpan matang kepada Azim yang tanpa kesulitan menyelesaikan peluang dengan sepakan terarah ke pojok kanan atas gawang Brunei. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama dengan Malaysia unggul telak 4-0 atas Brunei saat turun minum. Selama 45 menit pertama, Malaysia tampil sangat dominan, baik dari segi penguasaan bola maupun jumlah peluang. Tekanan dari sisi sayap kerap merepotkan pertahanan Brunei yang terlihat kewalahan sejak awal laga. Beberapa kali Brunei memang mencoba keluar dari tekanan, namun upaya mereka sering kandas bahkan sebelum mencapai sepertiga akhir lapangan Malaysia. Malaysia juga menunjukkan transisi yang sangat cepat dengan pemain-pemain muda mereka aktif menekan sejak kehilangan bola dan langsung merebutnya kembali. Hal ini membuat Brunei praktis bermain bertahan sepanjang babak pertama. Dengan keunggulan 4-0 di babak pertama, Malaysia semakin percaya diri. Mereka jelas ingin menambah pundi-pundi gol di babak kedua, sekaligus menjaga tren positif menjelang laga penentuan melawan Indonesia di pertandingan terakhir Grup A yang akan digelar pada Senin 21 Juli 2025. Harimau Malaya Muda tampaknya ingin membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan yang layak diperhitungkan di turnamen ini. Kisru seputar pengunduran diri Timnas Malaysia dari CAFA Nations Cup 2025 memanas. Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah CAFA akhirnya buka suara dan membantah keras tudingan bahwa mereka telah mengubah jadwal turnamen setelah pembagian grup dilakukan. Seperti diketahui, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengumumkan bahwa tim nasional mereka memutuskan mundur dari CAFA Nations Cup pada Rabu 16 Juli 2025. Awalnya, Malaysia dijadwalkan tampil di turnamen ini sebagai tim undangan bersama dengan Oman. Namun, langkah tersebut batal setelah skuad Harimau Malaya yang kini diasuh Peter Klamovski memutuskan mundur usai drawing atau pembagian grup selesai dilakukan. Apa alasannya? Dalam pernyataan resminya, FAM menyebut perubahan jadwal turnamen menjadi pemicu utama keputusan tersebut.
Mereka menyatakan perubahan ini membuat persiapan semakin berat, terutama karena jadwal baru itu keluar dari kalender FIFA. Meskipun awalnya kami sangat tersanjung dan gembira dapat berpartisipasi dalam turnamen ini, perubahan terkini pada tanggal penyelenggaraan yang kini berada di luar rentang waktu internasional FIFA telah menimbulkan tantangan besar dalam hal logistik, ketersediaan pemain, dan tingkat kesiapan skuad secara keseluruhan. Tak hanya itu, FAM menegaskan bahwa perubahan jadwal tersebut terjadi setelah pengundian resmi dilakukan, yang artinya menimbulkan ketidakpastian bagi tim nasional. Tanggal turnamen baru yang diperbarui setelah pengundian resmi kini berubah dari 29 Agustus menjadi 8 September dan tidak lagi tercantum dalam kalender resmi FIFA. Perubahan tanggal yang mendadak ini menimbulkan tantangan bagi skuad nasional dalam segala hal karena klub tidak diwajibkan melepas pemain mereka. Hal ini tentu membuat FAM kesulitan membentuk skuad terbaik. Mereka menyoroti situasi sulit karena beberapa pemain kunci Malaysia saat ini tengah berkarir di berbagai liga top dunia. Situasi ini secara langsung mempengaruhi upaya kami untuk membentuk skuad terbaik untuk turnamen ini, terutama karena beberapa pemain kunci kami bermain di liga-liga besar seperti Spanyol, Argentina, Kolombia, dan Jepang, bunyi pernyataan FAM. CAFA membantah jadwal tidak pernah berubah. Namun, tudingan dari Malaysia tersebut langsung dibantah oleh pihak CAFA. Dalam pernyataan resminya, CAFA menegaskan bahwa jadwal turnamen tidak pernah mengalami perubahan sejak awal perencanaan. Mereka menyebut bahwa partisipasi Malaysia sendiri sudah dikonfirmasi jauh sebelumnya, dan konfirmasi itu dilakukan dengan kesadaran penuh mengenai jadwal turnamen yang memang tidak berada di kalender FIFA Matchday. CAFA mengaku menyayangkan keputusan Malaysia yang mundur di saat persiapan sudah hampir rampung. Sayangnya, penarikan yang terlambat ini mengganggu beberapa proses organisasi, terutama karena perencanaan dan persiapan sudah dalam tahap akhir, tulis CAFA lewat unggahan resmi di media sosial mereka. Meski begitu, CAFA tetap bertekad menggelar turnamen ini dengan standar tinggi. Kami tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan turnamen berkualitas tinggi dan kompetitif bagi Asia Tengah dan sekitarnya, tambah mereka. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia turut angkat bicara. Di tengah polemik ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, akhirnya turut memberikan komentarnya. Ia mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan FAM dan pelatih Peter Klamovski serta menerima alasan yang diberikan terkait pengunduran diri Malaysia dari turnamen tersebut. Menurut Hannah Yeoh, keputusan mundur tentu bukan sesuatu yang diambil secara gegabah. Saya setuju dan menerima alasan yang diberikan oleh pelatih dan asosiasi, ujar Hannah, dikutip dari bernama.com. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan mundurnya Malaysia ini wajar mengingat jadwalnya memang di luar kalender FIFA? Ataukah justru Anda lebih percaya pada pernyataan CAFA yang mengaku sejak awal jadwal tidak pernah diubah? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.